Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Putri Siwi dan Emilia Nailatul akan menyampaikan materi 9, yaitu fisiologi makhluk hidup berdasarkan teori sains modern dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Yang pertama, fisiologi makhluk hidup. Yang kedua, peredaran darah. Yang ketiga, produksi susu. Yang keempat, manfaat sujud. Yang kelima, cara otak bekerja. Yang keenam, bentuk dan komposisi tulang-tulang. Yang terakhir, peredaran udara dalam tubuh. Yang pertama, fisiologi makhluk hidup. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut. Berdasarkan aktivitas yang terjadi pada sistem hidup selanjutnya disebut fungsi kehidupan dan fungsi hidup. Teori mengemukakan bahwa terjadinya suatu proses hidup disebabkan adanya interaksi kimia dari unsur-unsur sebagai berikut: karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, sulfur atau belerang, serta sedikit dari unsur-unsur pendukung lainnya. Unsur-unsur tersebut di atas berinteraksi sedemikian rupa membentuk senyawa anorganik serta senyawa biomolekul yang lebih kompleks seperti protein, asam nukleat, vitamin, karbohidrat, dan lipid dengan proses metabolismenya. Sampai terjadi kombinasi-kombinasi yang unik dan rumit yang mempunyai kemampuan reproduksi sendiri sehingga menjadi suatu kehidupan. Yang selanjutnya, peredaran darah. Darah merupakan cairan dalam tubuh manusia yang beredar melalui jantung, pembuluh arteri, kapiler, dan vena. Sedangkan pengertian dari peredaran darah sendiri yaitu suatu proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan seluruh tubuh serta pengambilan zat-zat yang sudah tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Mekanisme peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu yang pertama, sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek. Yang kedua, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang. Pada peredaran darah, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia yaitu pada Quran Surat Al-Khaf ayat 16. Yang ketiga, produksi susu. Produksi susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sudah diketahui oleh orang-orang yang hidup jauh sebelum Islam lahir, bahwasanya susu dapat mendorong pertumbuhan manusia dengan baik sejak bayi sampai dewasa. Air susu termasuk jenis bahan pangan yang berupa cairan putih yang dihasilkan oleh manusia maupun binatang ternak. Susu binatang ternak dapat diperoleh dengan cara pemerahan. Susu sangat penting bagi kehidupan manusia yang baru dilahirkan. Dalam Islam, seorang ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya hingga 2 tahun. Bahkan diperbolehkan seorang anak disusui oleh orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya, manfaat sujud. Di dalam sholat ada beberapa gerakan, salah satunya yaitu sujud. Dalam gerakan sujud itu adalah meletakkan kepala ke sajadah yang kita gelar di atas tanah tempat kita berpijak. Ketika seorang melakukan gerakan sujud dengan benar antara kedua lutut lurus dengan punggungnya mengarah ke tanah, maka akan membentuk sudut 45 derajat. Maka akan memberikan beberapa manfaat dalam tubuh, diantaranya yang pertama, posisi
sujud berguna untuk memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Yang kedua, dengan gerakan sujud akan meningkatkan daya tahan pembuluh darah di otak. Yang ketiga, di samping itu, dalam proses sujud, pembuluh darah di otak terlatih untuk menerima banyak pasokan oksigen. Yang keempat, posisi seperti ini menghindarkan seorang dari gangguan wasir. Yang kelima, cara otak bekerja. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang otak atau sel saraf dalam 3 surat yang berbeda, yaitu Quran Surat Hud ayat 56, Quran Surat Ar-Rahman ayat 41, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 13-16. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 13-16 yang artinya, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Otak atau sel saraf di dalam surat tersebut disebutkan dalam kata nasiyah yang memiliki arti ubun-ubun. Otak yaitu sebuah sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan. Sebagai sistem saraf pusat, otak mempunyai peran sentral untuk mengatur dan mengendalikan fungsi gerak tubuh. Otak manusia yaitu suatu organ penting di dalam tubuh manusia yang terletak di bagian atas tubuh manusia serta dilindungi oleh tulang tengkorak dan bisa disebut sebagai pusat kontrol yang berfungsi untuk mengatur seluruh gerak manusia serta mempunyai volume sekitar 1350 cc. Selain itu, di dalam otak manusia juga terdapat 100 juta sel saraf neuron sehingga otak manusia bisa berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Keistimewaan dari penciptaan antara otak manusia dengan otak makhluk Allah lainnya terletak pada posisi dari letak otak manusia. Letak otak manusia berada di bagian atas tubuh yang dilindungi oleh tulang tengkorak kepala yang kuat, berbeda dengan letak otak makhluk ciptaan Allah lainnya. Misalnya hewan, otak yang dimiliki pada hewan letaknya beragam, bahkan ada yang sejajar dengan dubur atau tempat untuk mengeluarkan kotorannya. Bagian otak secara anatomis dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Otak besar, cerebrum. Otak besar memiliki fungsi untuk mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kesadaran, kepandaian, dan ingatan. Otak besar merupakan sumber dari seluruh gerakan sadar yang sesuai dengan kehendak. Pada bagian korteks cerebrum terdapat bagian yang berfungsi sebagai penerima rangsangan berwarna kelabu yang terdapat pada bagian belakang area motorik sehingga dapat merespon rangsangan dan mengatur gerak sadar. Pada bagian otak besar juga memiliki bagian asosiasi yang menghubungkan antara sistem motorik dengan sistem sensorik yang bisa berfungsi untuk mengatur sistem pembelajaran, menarik kesimpulan, menyimpan ingatan, dan belajar bermacam-macam bahasa. 2. Otak kecil, cerebellum. Otak kecil merupakan bagian yang berada di bagian belakang kepala manusia. Posisinya dekat dengan ujung leher pada bagian atas. Otak kecil mengatur berbagai fungsi otomatis yang ada di otak manusia, seperti mengontrol dan menjaga keseimbangan tubuh, serta mengkoordinasikan antara otot dengan gerak tubuh. Selain itu, otak kecil juga bisa melakukan gerakan yang terjadi secara tiba-tiba. Akan tetapi gerakan tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan. Misalnya gerakan pada saat bermain game, gerakan pada saat naik sepeda, berolahraga, dan lain-lain. 3. Batang otak, brainstem. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak yang terletak di bagian dasar
yang terhubung sampai ke saraf tulang belakang. Batang otak memiliki fungsi yang dapat mengatur seluruh kehidupan yang mendasar pada manusia. Misalnya mengatur sistem pernapasan, mengatur proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, serta sebagai sumber insting dasar manusia pada saat mengalami kondisi yang buruk. 4. Sistem limbik. Sistem limbik merupakan bagian yang posisinya berada di tengah otak dan menyelimuti batang otak. Bagian ini juga dimiliki oleh hewan mamalia, sehingga sering disebut sebagai otak mamalia. Sistem limbik terdiri dari beberapa komponen, yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbik. Fungsi dari sistem limbik yaitu untuk menghasilkan perasaan dan emosi, mengatur sistem produksi hormon dalam tubuh, rasa haus dan lapar, dorongan seks, metabolisme, memori jangka panjang, dan lainnya. Secara neuroanatomi, otak dapat dibagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Peran penting otak kanan yaitu sebagai proses berpikir secara intuitif, kemampuan merasakan, memadukan dan visual, seperti berimajinasi, menyukai seni, menggambar, mendengarkan irama musik, atau yang sering disebut dengan aktivitas intuitif kreatif. Otak kiri berfungsi untuk proses berpikir dengan logika, kata-kata, matematika, dan urutan, atau sering disebut juga dengan pembelajaran logis akademis, misalnya seperti melakukan kegiatan menghitung dan membaca, berpikir dengan logika, dan lebih pandai dalam mempelajari ilmu sains. Cara berpikir dari otak kiri yaitu berpikir dengan logika analitis, kritis, serta objektif, sehingga otak kiri juga bisa disebut sebagai otak rasional karena memiliki cara berpikir yang hampir sama. Otak intuitif bisa juga disebut sebagai otak tengah, merupakan perkembangan yang berasal dari otak rasional dengan melintasi bagian otak kreatif. Apabila rasionalitas sudah mengalami kelelahan, kejenuhan, serta malas dalam berpikir atau bisa dikatakan berpikir melalui alam bawah sadar, maka intuisi dapat timbul sendiri. Cara kerja otak intuitif yaitu memilih solusi serta jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Akan tetapi solusi serta jalan keluar tersebut tidak bisa diperoleh melalui pikiran yang terdapat di dalam otak kanan maupun otak kiri. Intuisi merupakan sebuah kemampuan yang muncul secara spontan pada saat otak kanan ataupun otak kiri tidak bisa memberikan solusi atau jalan keluar untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Otak berfungsi sesuai dengan bagian dan fungsinya masing-masing untuk menangkap dan mengontrol semua rangsangan yang ada untuk dipahami melalui sistem kerja yang dilakukan oleh sel saraf, sirkuit saraf, dan neurotransmitter, sehingga otak bisa disebut sebagai pusat kontrol dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi menurut para ahli, sebagian besar orang yang hidup di dunia lebih mengandalkan otak kirinya. Apabila otak atau sel saraf digunakan secara maksimal dan optimal, maka seseorang tersebut akan bisa berpikir secara cerdas sehingga dapat berperilaku dengan baik dan benar. Macam-macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yaitu 1. IQ, Intelligence Quotient atau kecerdasan intelektual. 2. EQ, Emotional Quotient atau kecerdasan emosional. 3. SQ, Spiritual Quotient atau kecerdasan spiritual.
Yang keenam, bentuk dan komposisi tulang-tulang. Tulang merupakan kerangka tubuh yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak, tempat melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, tempat sumsum tulang dan syaraf yang melindungi jaringan lunak. Juga tulang merupakan organ yang dibutuhkan manusia untuk mengangkat dan membawa barang-barang yang berat. Intinya, tulang adalah organ yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dari keterangan di atas, ada 4 fungsi utama jaringan tulang, yaitu 1. Fungsi mekanik, sebagai penyokong tubuh dan tempat melekat jaringan otot untuk pergerakan. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasif. 2. Fungsi protektif, melindungi berbagai alat vital dalam tubuh dan juga sumsum tulang belakang. 3. Fungsi metabolik, sebagai cadangan dan tempat metabolisme berbagai mineral yang penting seperti kalsium dan fosfat. 4. Fungsi hemopoietik, berlangsungnya proses pembentukan dan perkembangan sel darah. Secara anatomi, dilihat dari bentuknya, tulang terbagi 2, yaitu 1. Tulang pipih, tulang kepala, tulang rahang, dan lain-lain. 2. Tulang panjang, tulang lengan, paha, punggung, dan lain-lain. Bagian luar tulang, bagian yang keras, disebut tulang kortikal, di mana bagian ini sudah mengalami klasifikasi sehingga terlihat sangat kokoh, kompak, dan kuat. Sedangkan bagian dalam yang berpori dan berongga disebut tulang trabekular. Bagian ini belum terklasifikasi sempurna sehingga bersifat porous atau berpori. Komposisi tulang terdiri dari 2 bahan, yaitu 1. Matrik yang kaya mineral 70% sama dengan bone, tulang yang sudah matang. 2. Bahan-bahan organik 30% yang terdiri dari A. Sel 2%, ada 3 sel. 1. Sel osteoblast yang membuat matrik, bahan tulang atau sel pembentuk tulang. 2. Sel osteosit mempertahankan matrik tulang. 3. Sel osteoklas yang menyerap osteoid 95%. Restopsi, bahan tulang, matrik atau sel yang menyerap tulang. B. Osteoid 98%, matrik, bahan tulang yang mengandung sedikit mineral. Osteoid sama dengan tulang muda. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tariq ayat 5-10 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Makna sulbi adalah tulang belakang, lumbar, dan sakrum, serta 2 tulang ilium, tulang usus dari belakang. Sedangkan taroib adalah tulang rusuk bagian bawah dan bagian bawah tulang dada, terutama tempat kalung di dada. Menurut sebagian mufasir, ayat tersebut menyatakan bahwa air memancar keluar dari antara tulang rusuk dan tulang belakang. Bila merujuk kepada ilmu embriologi, hal ini membuktikan bahwa testis dan
Ovarium masing-masing terbentuk dari akar umbi reproduksi yang terdapat antara sulbi janin dan tulang dadanya. Dengan demikian, sungguh benar Al-Quran dan sungguh benar Rasulullah dengan sabdanya. Yang ketujuh, peredaran udara dalam tubuh. Manusia mungkin tidak menyadari bahwa sesungguhnya pernapasan merupakan proses yang kompleks. Dalam buku yang membahas tentang keajaiban dunia, Harun Yahya menjelaskan bahwa saluran pernapasan akan membersihkan dan mengatur kelembapan udara yang manusia hirup, sehingga udara yang mencapai paru-paru adalah udara yang bersih. Udara yang bersih kemudian diedarkan melalui pembuluh darah dalam paru-paru untuk memberi asupan makanan bagi sel-sel di seluruh tubuh. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan, udara tersebut juga akan menerima karbon dioksida hasil buangan dari sel-sel tubuh yang akan dikeluarkan saat manusia membuang napas. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Semua itu terjadi secara otomatis, baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar. Apabila proses itu dikendalikan oleh kesadaran manusia, maka di saat manusia tidur, maka manusia akan berhenti bernapas. Namun kenyataannya tidak demikian. Semua itu terjadi atas kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya dalam salah satu ayat yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.